Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lismawati Maulina dengan NIM 2261201115. Saya mahasiswa S1 Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana karir saya pada PT Paragon Technology and Innovation sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen karir. PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan FMCG, yaitu Fast Moving Consumer Goods, khususnya di bidang kosmetik. Salah satu contoh kosmetik populernya yaitu Wardah, Labore, Kaf, dan juga Emina, dan masih banyak inovasi-inovasi lainnya. Dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas produk dan pengembangan sumber daya manusia. Hal inilah yang menjadi alasan saya menjadikan PT Paragon sebagai tujuan karir, karena nilai perusahaan sejalan dengan minat dan rencana pengembangan karir saya. PT Paragon Technology and Innovation didirikan oleh Ibu Nurhayati Subakat. Baik, selanjutnya di sini ada daftar isi konten. Yang pertama, ada profil diri, yaitu di mana latar belakang saya sendiri. Yang kedua, ada analisis SWOT. Dan yang ketiga, ada tujuan karir. Yang keempat, ada strategi pengembangan karir. Yang kelima, ada indikator keberhasilan karir. Dan yang keenam atau yang terakhir, ada action plan dan juga timeline. Selanjutnya di sini ada profil diri. Saya merupakan mahasiswa semester 7 program studi S1 Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Sali Al-Aitam, Bandung. Latar belakang pendidikan ini membekali saya dengan pemahaman dasar manajemen, khususnya fungsi POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan juga Controlling dalam pengelolaan organisasi. Selain akademik, saya aktif di Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Badan Eksekutif Mahasiswa, serta memiliki pengalaman magang sebagai admin di PT Trihita Multikarya. Dari pengalaman tersebut, saya belajar mengenai kerja tim, tanggung jawab, dan juga disiplin kerja. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT saya gunakan untuk memahami kesiapan diri secara objektif. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Saya berada pada dasar ilmu manajemen dan kemampuan untuk berkomunikasi. Sudah saya jelaskan tadi paparan saya sebelumnya, saya mengikuti berbagai organisasi seperti BEM dan juga Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan saya yaitu sebagai fresh graduate, yaitu pengalaman kerja yang masih terbatas. Namun hal ini saya jadikan peluang untuk terus belajar dan termotivasi terjun ke dunia kerja. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang. Peluang terbesar datang dari sistem pengembangan karyawan di PT Paragon. Sementara yang keempat atau yang terakhir yaitu ada threats, di mana adalah tantangan. Tantangan utamanya bagi saya adalah persaingan kerja yang tinggi di industri FMCG atau fast moving consumer goods. Selanjutnya di sini ada tujuan karir terbagi pada dua bagian, yaitu tujuan jangka pendek pada 1-3 tahun dan juga yang kedua ada tujuan jangka panjang yaitu 5-10 tahun. Yang pertama di sini ada tujuan jangka pendek saya. Dalam jangka pendek, tujuan karir saya adalah memperoleh posisi entry level di bidang human resource agar dapat memahami sistem kerja HR secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu adalah jangka panjang pada kisaran tahun 5-10 tahun. Sedangkan dalam jangka panjang, saya menargetkan posisi HR, supervisor, hingga HR manager agar dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Baik, selanjutnya yaitu strategi pengembangan karir. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menyiapkan 3 strategi utama. Yang pertama, peningkatan kompetensi. Yang kedua, yaitu pengembangan jejaring profesional atau networking. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan juga sertifikat HR atau Human Resource. Yang kedua yaitu pengembangan jejaring profesional baik di lingkungan kerja maupun komunitas Human Resource.
Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi Human Resource Digital seperti HRIS atau biasa disebut dengan Human Resource Informasi System, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, untuk meningkatkan efektivitas kerja. Selanjutnya di sini ada indikator keberhasilan karir. Yang pertama ada reward, yang kedua ada kepuasan kerja, yang ketiga ada peningkatan kompetensi, dan yang keempat adalah kemajuan atau mobilitas karir. Nah, untuk ini keberhasilan karir saya tidak hanya diukur dari penghasilan, tetapi juga dari kepuasan kerja, peningkatan kompetensi, serta kemajuan karir yang tercermin dari tanggung jawab dan jenjang jabatan yang saya miliki. Selanjutnya di sini ada action plan dan juga timeline. Pada tahun 1 sampai 2, saya fokus pada adaptasi dan pembelajaran di posisi HR entry level. Dan pada tahun 3 sampai 5, saya menargetkan pengembangan kompetensi lanjutan dari keterlibatan dalam proyek strategis. Sedangkan pada tahun 6 sampai 10, saya menargetkan peran kepemimpinan sebagai HR atau Human Resource Supervisor atau HR Manager. Melalui rencana karir ini, saya telah menetapkan arah pengembangan diri di bidang Human Resource dengan tujuan berkontribusi di PT Paragon Technology and Innovation. Dengan perencanaan yang terarah, peningkatan kompetensi, serta kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja, saya optimis dapat berkembang secara profesional dan memberi nilai tambah bagi perusahaan. Namun, sebagai alternatif rencana apabila terjadi perubahan kondisi kerja di PT Paragon Technology and Innovation, saya akan mengembangkan pengalaman kerja di perusahaan yang serupa, yaitu di FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang sejenis, untuk memperkuat kompetensi dan daya saing saya di bidang SDM atau sumber daya manusia. Melalui rencana karir ini, saya berharap dapat mengembangkan diri secara profesional dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Karena bagi saya, karir yang kuat dimulai dari perencanaan yang jelas. Terima kasih.